Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat semuanya. Sekarang kita masih membahas terkait dengan sifatul huruf. Di mana yang pertama itu berdasarkan atau ditinjau berdasarkan keluar atau tidaknya udara. Yang pertama kita sudah bahas di sifatul huruf al-hams, di mana ada 10 huruf yang termasuk kategori al-hams, yaitu mengeluarkan udara. Dan ke-10 huruf ini hampir semuanya nanti dia otomatis akan mengeluarkan udara kecuali di huruf kaf dengan ta. Di situ yang perlu lebih difokuskan. Sebaliknya juga lawannya adalah al-jahar, di mana ke-19 huruf sisanya itu adalah memiliki sifat al-jahar yang tidak boleh mengeluarkan udara atau udaranya tertahan. Sebagaimana di sifat al-hams, maka sifat-sifat huruf yang memiliki sifat al-jahar ini pun hampir semuanya nanti dia otomatis tidak akan mengeluarkan udara. Contoh misalkan di huruf ba, kalau keluar udara malah jadi lebih aneh terdengarnya. Seperti misalkan ba, bukan ba, tapi ba, otomatis. Jadi kita hanya perlu memfokuskan beberapa huruf saja. Di antaranya yaitu huruf jim, huruf zal, kemudian huruf zai dan huruf za. Di mana keempat huruf ini terkadang dalam penyebutannya masih banyak yang mengeluarkan udara, padahal secara kaidahnya tidak boleh. Secara sifatnya itu termasuk dia al-jahar. Yang pertama perhatikan di huruf ja, jadi tidak boleh sampai keluar udara. Ja, bukan, tapi ja, ji, ju. Maka untuk mudahnya supaya kita mengetahui apakah penyebutan huruf-huruf kita itu tepat atau tidak dalam segi keluar atau tertahannya udara, kita hanya perlu menempatkan telapak tangan di depan mulut kita seperti ini. Kalau misalkan udaranya itu terasa di telapak tangannya, itu berarti mengeluarkan udara, dan itu haruslah huruf-huruf yang memiliki sifat al-hams. Misalkan ta, sa, so, kemudian ka. Jadi harus terasa pada telapak tangan. Sebaliknya di al-jahar, maka ketika kita menyebutkan huruf-hurufnya, maka tidak boleh ada udara yang terasa di telapak tangan kita. Semisal huruf ba, ja. Jadi tidak boleh ja, tidak boleh sampai ada udara yang terasa ke dalam telapak tangan. Seperti itu. Misalkan nanti untuk mengetesnya, kita mulai misalkan perhatikan di huruf jim. Tidak boleh mengeluarkan udara. Ja, jin, ju, aj, ju, jan, jani, jajna, minal, mujani, baji, jan, jani, ja. Lagi, sekali lagi. Ja, jin, ju, baji, ju, jan, jani, jajna, minal, mujani, baji, jan, jani, ja. Jangan sampai ada udara yang keluar. Yang kedua di huruf zal, di mana penyebutan zal ini pun sama, dia sifatnya al-jahar. Jadi tidak boleh sampai keluar udara, tidak boleh za, tapi za. Jadi udaranya harus tertahan di dalam. Za, tidak boleh sampai keluar. Za. Perhatikan contoh dalam rangkaian hurufnya. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Sekali lagi. Zazi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Kemudian yang ketiga di huruf zai. Ini juga yang paling sering ketika mengucapkannya sampai keluar udara. Jadi tidak boleh za, zi, zu, az, bukan, tapi za, tahan, za, zi, zu, za, az, di dalam udaranya az, jangan az. Perhatikan dalam rangkaian hurufnya. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Sekali lagi. Za, zi, zu, baz, zu, zan, zani, zazna, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Kemudian yang selanjutnya di huruf za.
Za ini nanti yang kadang tertukar dengan huruf zal. Nah, itu nanti dibahas di sifat huruf berikutnya. Nah, jadi yang penting khususnya fokus di sini jangan sampai kita menyebutkan huruf za itu udaranya keluar. Tapi tahan jangan sampai keluar udaranya. Perhatikan contoh dalam rangkaian hurufnya. Za zi zu baz zu za zani zazna minal muzni mazi za zani za za zi zu baz zani zazna minal muzni mazi za zani za. Nah, baik itu dulu yang disampaikan untuk sifatul huruf al-jahr. Nah, jadi tinggal nanti dibedakan mana huruf-huruf yang termasuk di al-hams, mana huruf-huruf yang termasuk di al-jahr, mana yang harus keluar udaranya, mana yang tidak boleh mengeluarkan udara. Baik itu dulu yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.